bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita bertiga akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu, dimulai dari saya, Melsinta Wanedia dengan NIM 20 24 10 14 40 10 58. Selanjutnya ada saya Ratu Belisna dengan NIM 20 24 10 14 40 10 83. Selanjutnya Saya Kesa Rizal dengan NIM 20 24 10 14 40 10 51. kita bertiga akan menyampaikan tugas dari Bahasa Indonesia dengan dosen pengapu Ibu Ria Agustina MPD, dan materi yang akan kita sampaikan tentang edukasi pencegahan stunting pada anak. Bohong. Apakah stunting itu? Menurut WHO, stunting adalah gangguan tubuh kembang anak yang ditandai dengan tubuh pendek disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi maupun stimulasi yang tidak memadai. Sedangkan menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai presentasi anak-anak usia 0 sampai 59 bulan dengan tinggi badan di bawah -2, yaitu stunting sedang. Hal ini diukur dengan menggunakan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh WHO. Bagaimana angka kejadian stunting di Indonesia? Prevalensi stunting Indonesia berdasarkan hasil pemantauan status gizi atau PSG pada tahun 2016 mencapai 27,5%. Padahal menurut WHO, masalah kesehatan dianggap kronis bila prevalensi stunting lebih dari 20%. Artinya, secara nasional masalah stunting di Indonesia tergolong kronis, terlebih lagi 14 provinsi yang prevalensinya melebihi angka nasional. Kemudian dampak apa saja yang mungkin ditimbulkan oleh stunting? Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya Bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments. kemampuan belajar dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas. Lalu faktor apa saja yang dapat meningkatkan risiko terjadinya stunting? Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami ibu hamil maupun anak balita. Secara lebih detail, beberapa faktor yang meningkatkan risiko terjadinya stunting sebagai berikut. Yang pertama, praktik pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Beberapa faktor informasi yang ada menunjukkan jumlah bayi 0 sampai 6 bulan yang mendapat air susu ASI secara eksklusif dan bayi 6 sampai 24 bulan menerima makanan pendamping air susu ibu. MPASI masih belum maksimal. MPASI mulai diperkenalkan ketika balita berusia di atas 6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan baru pada bayi, MPASI juga dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh bayi. Tidak lagi dapat disokong oleh ASI serta membentuk daya tahan tubuh dan perkembangan sistem imunologis anak terhadap makanan maupun minuman. 2.
Masih belum optimalnya akses layanan kesehatan termasuk layanan antenatal care, pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, postnatal care, pelayanan kesehatan untuk ibu setelah bersalin. Ibu hamil harus rutin memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan agar bisa membantu berkembangnya janin. Begitu pula ibu pasca melahirkan dengan rutin melakukan pemeriksaan pada masa nifas. Akan meningkatkan pemahaman ibu tentang perawatan bayi yang baik. 3. Masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan bergizi. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal menurut beberapa sumber komunitas makanan di Jakarta. Lebih mahal dibanding dengan di Delhi, India. Harga buah dan sayuran di Indonesia lebih mahal dari Singapura. Terbatasnya akses ke makanan bergizi di Indonesia juga dicatat sudah berkontribusi pada 1 dari 3 ibu hamil yang mengalami anemia. Yang keempat, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi sumber air minum layak. Yang dimaksud adalah air minum yang terlindungi meliputi air ledeng, kerang umum, hidran umum, terminal air, pemampungan air hujan atau mata air, dan sumur terlindung. Sumur bor atau pompa yang jaraknya minimal 10 meter. Dari pembuangan kotoran, penampungan limbah, dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki air sumber, dan mata air tidak terlindung. Yang kelima, sering menderita infeksi di awal kelahiran anak. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh higienis dan sanitasi yang buruk, misalnya diare dan kecacingan, dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada proses pencernaan. Beberapa penyakit infeksi yang diderita bayi dapat menyebabkan berat badan bayi turun jika kondisi ini terjadi dalam kondisi yang cukup lama dan tidak disertai dengan pemberian asupan yang cukup untuk proses penyembuhan, maka dapat mengakibatkan stunting. Lalu seperti apa ciri-ciri anak yang mengalami stunting? Yang pertama, anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. Yang kedua, komposisi tubuh cenderung normal tapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk seusianya. Yang ketiga, berat badan rendah untuk anak seusianya. Pertumbuhan tulang tertunda, namun jangan khawatir, dapat dicegah terutama dengan pengoptimalkan masa 1000 hari. Pertama, kehidupan stunting umumnya diakibatkan oleh kurangnya asupan nutrisi pada 1000 hari pertama anak. Hitungan 1000 hari di sini dimulai sejak janin sampai anak berusia 2 tahun. Jadi, gizi pada masa 1000 hari pertama kehidupan anak sangat penting untuk mencegah stunting. Oleh karena itu, orang tua harus bisa memberikan asupan nutrisi yang sesuai. Selain itu, ada cara apa lagi? Yuk simak penjelasan ini. Mencegah stunting pada anak adalah selalu memenuhi gizi sejak masa kehamilan. Ibu yang sedang mengandung disarankan selalu mengonsumsi makanan sehat dan bergizi maupun suplemen atas anjuran dokter. Selain itu, ibu yang sedang menjalani proses kehamilan sebaiknya rutin memeriksa kesehatannya ke dokter atau bidan. 2. Berikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. ASI ternyata berpotensi mengurangi peluang stunting pada anak berkat kandungan gizi mikro dan makro. Oleh karena itu, ibu disarankan tetap memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada sang buah hati. Protein, whey, dan kolostrum yang terdapat pada susu ibu pun dinilai mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi yang terbilang rentan.
Berikan MPASI sehat dengan tetap melanjutkan ASI hingga usia 2 tahun. Ketika bayi menginjak usia 6 bulan ke atas, maka ibu sudah bisa memberikan makanan pendamping atau MPASI. Dalam hal ini, pastikan makanan yang dipilih bisa memenuhi gizi, mikro, dan makro yang sebelumnya selalu berasal dari ASI untuk mencegah stunting. WHO pun merekomendasikan fortifikasi atau penambahan nutrisi ke dalam makanan. Di sisi lain, sebaiknya ibu berhati-hati saat akan menentukan produk tambahan tersebut. Konsultasikan dulu dengan dokter. 4. Terus memantau tumbuh kembang anak. Orang tua perlu terus memantau tumbuh kembang anak mereka, terutama dari tinggi dan berat badan anak. Bawa si kecil secara berkala ke posyandu maupun klinik khusus anak. Dengan begitu akan lebih mudah untuk mengetahui gejala awal gangguan dan penanganannya. 5. Selalu jaga kebersihan lingkungan anak-anak. Sangat rentan akan serangan penyakit terutama kalau lingkungan sekitarnya kotor. Faktor ini pula secara tidak langsung meningkatkan peluang stunting. Nah, sekarang lebih paham tentang stunting kan? Karena itu, yuk sama-sama kita cegah stunting dengan mengoptimalkan 1000 hari pertama kehidupan. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Salam sehat. Hanya itu yang dapat kita sampaikan, dan materi edukasi pencegahan stunting pada anak cukup. Sekian penyampaian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later.